Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat dan tentunya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang memegang teguh kebenaran Al-Quran atau dengan kata lain iman kepada kitab. Namun, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut ke iman kepada kitab-kitab Allah. Adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Jika dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa saja sih kitab-kitab yang diterangkan dalam Al-Quran? Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berisi petunjuk dan penerangan. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Quran Surat Fussilat ayat 41 sampai 42. Adapun kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kitab-kitab Allah adalah pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri. Ketiga, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Keempat, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya. Pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Semakin sulit dan besar jalan yang dilalui, semakin jelas kesuksesan yang diraih. Sejatinya, jalan-jalan itu ada yang rinci dan ada pula yang global. Sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab Allah, sebagaimana diketahui dan diyakini bahwa kitab-kitab Allah diturunkan sebagai petunjuk dan pembimbing makhluk-makhluknya di setiap ruang dan waktu. Adapun fungsi kitab-kitab Allah, yang pertama, pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lanjut ke hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, dapat berbuat sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala.
Kedua, membuka cakrawala iptek. Ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Keempat, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan dalam perundang-undangan. Dan kelima, hidup selamat dunia dan akhirat. Contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap agama, maka ia akan meyakini bahwa agama yang benar adalah Islam. Kemudian dipelajarinya dengan baik, diamalkan dalam kehidupannya, mendakwahkannya terhadap sesama, menjaga martabat dan kemuliaan Islam. Kedua, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri akan memerhatikan kesehatan jasmani dengan cara mencari nafkah yang halal dan memanfaatkannya sesuai syariat. Selain itu, dia juga akan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan yang merusak fisik. Ketiga, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga akan mengerti segala kewajibannya, baik ayah, ibu, suami, istri, atau seorang anak. Yang keempat, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat akan timbul sikap peduli untuk saling mengajak berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Kelima, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap profesinya akan memiliki keikhlasan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Keenam, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya akan timbul semangat untuk memajukan bangsa sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bangsa yang maju. Beriman kepada Al-Quran. Kita harus tahu dulu pengertian Al-Quran itu apa. Kata Al-Quran adalah sebutan atau nama bagi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran disebut juga kalamullah. Al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Makkah pada tanggal 17 Ramadan. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terjamin keasliannya. Kedua, Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini sudah jelas ya. Selanjutnya, Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna. Adapun isi dan kandungan Al-Quran itu sendiri, Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi mereka yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Ajaran Al-Quran begitu luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Hanya sayangnya, tidak banyak umat Islam yang mengamalkan Al-Quran, sehingga hidup mereka menjadi gagal dan sengsara. Secara garis besar, isi Al-Quran mencakup akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, syariah, tarikh atau kisah-kisah, tazkirah atau peringatan, dan dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya sayangi, untuk quotes hari ini
Jadikanlah Al-Quran itu surat cintamu sepanjang masa. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.